Pertama kali saya saksikan merah putih kawin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ki Dalang Kerusuhan. Kali ini benar-benar bikin rusuh. Saya bikin lagu baru, belum ada mereknya. Sampai nurun rembug ya. Dikai merek apa lagu ini ya? Lagunya asik pokoknya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, di mana beberapa waktu terakhir ini lobster saya itu banyak sekali bertelur dan menetas, dan sekarang jumlahnya mungkin sudah 3-4 kali lipat dari jumlah asal 40 ekor di video sebelumnya sudah saya sebutkan. Fokusnya di sini adalah kawinnya lobster, perkawinan lobster. Duduk pernikahan loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu guys? Ini bulan Maret 2022. Saya berada di atas kolam lobster. Jangan kemana-mana, terus ikuti Semule On TV. Tukaran. Gelut tak? Ikut tak gelut? Oh, gelut ya. Pertama kali saya saksikan merah putih kawin. Satu ketika saya ketemu lobster merah dan lobster putih itu kawin. Mungkin karena sudah terbiasa ya, artinya sudah terbiasa kumpul hampir 7 bulanan mungkin ya. Itu lobster merah dan lobster putih sedang kawin. Saya tidak berani mendekat lagi, takut mengusik mereka. Ini siang bolong pukul berapa ini? Pukul 11 mungkin ya. Ya, sayangnya hasil perkawinan tadi itu nggak ketemu. Setelah perkawinan itu lobster saya diborong seorang teman. Jumat 4 Maret 2022. Saya ketemuan Mas Ibnu Salim. Beliau berminat dengan lobster merah. Kalian yang butuh bibit indukan dan lain-lain hubungi Mas Ibnu ya. Yang jelas ya, hasil perkawinannya mungkin jadi merah putih kayak bendera ya. Salam capit. Hari ini saya sedang ganti air kolam karena baunya agak busuk. Tapi saya dapat. Yang perlu saya ceritakan di sini adalah lobster ini mudah sekali berkembang biak. Saya tidak berani lebih dekat lagi. Ini pengalamanku loh ya. Pengalaman saya itu dolanan lobster itu kok lobster itu mudah sekali berkembang biak. Masa indahnya. Nek kepingin melokalisasi size-nya ya, lobster yang bertelur, kedapatan lobster yang bertelur dijupuk, diambil, di karantina di tempat atau kolam lain. Jadi di baskom ya, saya pernah itu mencoba saya tempatkan di akuarium kecil, tapi mungkin karena stres ya, telurnya rontok. Akhirnya saya pindahkan di kolam terpal agak besar, ukuran 1 kali 4 meter. Kapan saja lobster itu kawin? Kalau menurut pengalaman saya selama saya menggeluti lobster ini,
Yang saya pelajari itu pertama makanan dan faktor alam. Faktor alam ini ada air hujan, ya. Air hujan itu yang saya rasa sangat berpengaruh sekali, memicu libidonya lobster untuk kawin. Jadi keasaman air hujan itu yang menurut saya justru mendatangkan hasrat untuk kawin pada lobster-lobster ini. Yang kedua makanan. Faktor makanan ini juga sangat mendominasi ya. Pernah sih saya coba itu dalam jangka waktu agak lama saya kasih kecambah. Jadi saya bikin kecambah sendiri dari kacang hijau yang saya basahi dan saya diamkan selama 2 malam. Itu sudah jadi kecambah. Nah, makanan kecambah ini yang menurut saya juga memacu pertumbuhan lobster ini. Sisa kecambah semalam saya kasih banyak sekali memang. Nah, sejak saya kasih kecambah itu kemudian didukung dengan faktor cuaca yang musim hujan agak lama, itu banyak sekali saya temukan lobster bertelur. Kalau sudah dewasa, telurnya banyak. Lobster yang melakukan perkawinan dini, Lobster Maulana, di usia muda itu biasanya telurnya nggak bagus, nggak banyak, dan cenderung gagal atau rontok. Jantan dan betina saya pisah akhirnya. Jantan dan betina saya pisah tujuannya untuk dia mencapai ukuran tertentu dulu, paling enggak size 4 inci baru dikumpulkan. Nah, kalau sudah ukuran 4 inci itu, 4 inci ke atas itu jumlah telurnya itu banyak sekali. Sing pesen buruan, selat aja gurno maneh nang gorengan. Dan pada saat lobster-lobster saya kemarin banyak yang bertelur itu, saya dapati juga di kolam utama itu banyak baby-baby lobster. Akhirnya saya kumpulkan sendiri dan akhirnya mau tidak mau saya harus membuat tempat penampungan atau kolam lobster tersendiri untuk mereka yang bertelur. Guys, seperti kalian lihat ya, ini adalah kolam di mana lobster yang bertelur saya karantina di sini, dan sekarang sudah ada yang gede-gede. Ukuran 1 inci saya sortir, saya lempar ke kolam sebelah ya. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, karena lobster ini adalah hewan kanibal, di mana dia akan memakan khususnya yang kecil. Ini tindakan ini mengurangi risiko kanibalisme. Kapan hari saya juga mengumpulkan yang ukuran 2 inci, saya jadikan satu dalam bak, kemudian saya tinggal sebentar. Ada yang sedang berproses ganti kulit, itu langsung dimangsa, tapi memang di dalam bak itu isinya sekitar 200-an ekor sih. Saya tinggal sebentar, saya balik sudah. Ya memang kudu telaten ya, kudu sabar, kudu telaten seperti ini memang. Kenapa harganya mahal? Ya ini prosesnya jelimet ini. Kalau kalian miara lele ya nggak jelimet ini. Kamu yang butuh bibit, saya ready mulai ukuran 1 inci, 2 inci, 3 inci, dan sampai seterusnya. Bingung aku milih ini.
ukurannya hampir sama, tapi sekian ini gini aja lah ya. Oke. Udah habis ya, tinggal yang kecil-kecilnya. Biarkan dia di sini. Yang sudah gede dilepas ke kolam gede kayak mondok. Tinggal sedikit lagi, tadi sudah saya sortir. Ini campur ya, dari mulai burayak yang baru lahir. Tapi kalau kedapatan lobster gendong telur yang telurnya sudah hampir menetas, saya pindah di kolam ini. Ya, itu kolam ukuran 1x1 khusus bagi lobster yang telurnya sudah hampir menetas. Cirinya gimana? Telur yang hampir menetas itu kelihatan ya. Jadi bentuk kaki-kakinya lobster, kaki-kakinya burayak itu sudah kelihatan di perut si induk. Warnanya merah, itu tandanya sudah hampir menetas. Nah, itu segera kalau kedapatan saya dapati di sini, langsung saya pindah ke kolam yang lebih kecil, itu 1x1. Tujuannya apa ya? Biar apa ya, mudah mengelompokkan. Kalau di sana ukuran burayaknya kecil-kecil, asli burayak baru lahir di sana. Kalau di sini ini campuran, kadang saya dapatkan dari kolam utama. Dari kolam utama, saya di tengah kolam ini ya, posisinya saya di tengah kolam. Jadi dimana di sini adalah kolam-kolam yang lobster yang gede-gede, lobster dewasa. Nah, terkadang saya kelewatan atau tepi ya, yang bertelur itu kadang nggak tertangkap oleh saya, nggak berhasil. Jadi dia berhasil menetas di dalam kolam gede. Malam hari saya sering keluyuran pakai senter untuk mencari lobster yang sudah agak gede, junior. Kecil sekali. Nah, ini memang tempatnya di sini. Jadi kadang-kadang seukuran setengah inci, 1 inci banyak saya dapatkan di kolam yang besar ini. Nah, saya pindah ke sini. Dan ini hasilnya, ini kalau digoreng mau enak ini. Sak kulit-kulitnya ini. Dikumpulkan tujuannya biar enak, jubuke enak, kemudian mengurangi juga kanibalisme. Jangan lupa ya, lobster ini binatang yang cenderung makan bangsanya sendiri. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Beberapa kali juga saya temui secara tidak sengaja lobster ini saling serang, khususnya pada mereka yang baru saja molting atau ganti kulit. Nah, itu kulitnya lunak, jadi empuk untuk disantap. Itu langsung diserang oleh kawannya sendiri. Untuk mengurangi risiko kanibal ini, salah satunya yaitu dikelompokkan, ukuran-ukurannya dikelompokkan. Cilik ambek cilik, gede ambek gede gitu. Yang kecil kumpul yang kecil, besar yang kumpul yang besar begitu. Dan hampir 1 tahun sudah, di bulan Juni nanti genap saya mempelajari tentang lobster ini. Ya, itu kelihatan lobster putih sedang menyerang lobster merah yang sedang ganti kulit. Dan 1 ekor lobster merah dia mencium aroma kawannya yang sedang ganti kulit.
memang lobster yang ganti kulit itu mengeluarkan aroma khusus, jadi memancing lobster lain untuk mendekati atau merangsang nafsu makannya akhirnya. Seperti kita lihat tadi, lobster merah itu sedang mencari asal baunya dan ketemu. Nah, kemudian direbut dari si putih. Itulah binatang. Ini anak manusia makan manusia ya kelewatan. Nah, untuk saat ini ilmu yang saya dapatkan adalah satu, kolam itu tidak terlalu bersih atau cenderung berlumpur. Di dasarnya itu ada lumpur. Saya lihat dalam situasi kolam yang berlumpur itu lobster-lobster ini merasa nyaman karena dipakai untuk sempat bersembunyi sebagai pengganti shelter atau pipa-pipa paralon. Apakah lobster yang kolam yang bening bersih nggak boleh? Boleh, sah-sah saja menurut saya. Kalau kolam yang jernih itu kan enak kelihatan lobsternya gitu, lebih jelas kelihatan. Kalau kenapa saya cenderung bikin kolam yang berlumpur, karena ya saya ingin menciptakan kenyamanan bagi si lobster ini, kenyamanan yang dimana dia akan merasa bahwa itu adalah alam aslinya. Ya seperti manusia, kalau tidak nyaman di satu tempat ya nggak kerasa, akhirnya stres. Ujung-ujungnya nggak mau makan, apalagi kawin, nggak mau kawin dia. Jadi tips yang saya bagikan kali ini agar supaya lobster itu cepat kawin, satu, buat kolamnya itu atau tempat tinggalnya itu seperti kondisi alam aslinya. Enceng gondok itu sangat-sangat berpengaruh, akan menciptakan suasana seperti alam aslinya dia tinggal. Dan catatan pentingnya lagi, kalau kolam Anda kecil di bawah 2 meter persegi, 2 meter atau 2x1 atau dan seterusnya, itu Anda wajib menggunakan pompa air agar mengucur terus airnya. Ya diputer gitu aja. Ya kalau mau difilter ya kasih filter supaya airnya jernih terus, nggak apa-apa. Atau aerator dikasih gelembung udara, itu syarat wajib. Tapi kalau aerator itu ada kurun waktu tertentu harus ganti air, karena sisa-sisa pakan yang membusuk itu juga menjadi racun nantinya kalau nggak diganti. Jadi ngeceknya ya indikasinya airnya bau, segera diganti kalau cuma pakai aerator. Tapi kalau pompa air biasanya itu agak awet, nah, meskipun nggak diganti nggak apa-apa, cukup difilter gitu aja nggak apa-apa. Tapi ya itu saran saya agar mereka cepat kawin, ya buat suasana nyaman di tempat tinggalnya itu seolah-olah di alam bebas seperti itu. Terus aja sering diusik, jangan sering diusik, sering dilihat, diintip. Awal-awal dulu saya seperti itu, tarsii terus. Ternyata kolam yang bersih itu menurut pengamatan saya akhir-akhir ini kurang nyaman bagi si lobster. Jadi saran saya, tempatnya dibuat senyaman mungkin seolah-olah alam aslinya. Dan kedua, kalau dia nafsu makan, ya jangan sampai telat kasih makan. Kalau punya saya sekarang nggak saya kasih makan karena terlalu banyak. Lah terus apa risikonya nggak dikasih makan? Ya risikonya pertumbuhannya lambat, itu saja. Kalau pakannya itu rutin, ya otomatis gemuk, cepet gede akhirnya. Itu. Guys, ini yang gede guys. Anda yang ingin main-main ke rumah silahkan sharing cerita-cerita
tukar pikiran, tukar ide, monggo silakan, ada di deskripsi. Alamat saya di Tulungagung saya sertakan di deskripsi video. Ini ada merahnya, cukupnya. Empuk ya. Dan juga selama ini saya juga beberapa kali ketemu lobster yang ganti kulit. Seperti kita tahu, lobster ini ketika ganti kulit itu berarti dia menuju ukuran yang lebih besar lagi. Dia akan mengalami peningkatan berat badannya itu menjadi lebih besar lagi. Neng kali ogo-ogo welut, golek welut oleh kepiting. Duwe bojo enak sing manut, nek gak manut tindang dipancing. Nek cek ngeyel kepruen paving. Keliru botok, botoke botok simbukan. Wong lemu gak iso ndodok, nek ndodok leren golek kecekan, nek ndodok leren gocelan. Oh alah, ini karyanya Sonita Entertainment Music Kota Pasuruan. Huk ya, entenono song buke yo. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Ikuti terus Semule On TV, Lobster Maulana menyanyi dan berbagi Semule On TV. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risikone dadi wong ayu, rono rene akeh sing rayu. Risikone dadi wong ayu, wedake luntur pacare